Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul karamin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita niatkan lagi mengaji malam ini. Kita bahas lagi kajian tentang tauhid. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khosotan ila mu'alifin al-kitabin nafa'allah bilumni bidarin amin min al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bahas tentang Yaumul Hisab. Salah satu hal yang gaib yang wajib kita yakini adalah salah satunya adalah Yaumul Hisab, hari penghitungan amal. Ya. Makna hisabi huwa annaku la insanin yuhasibullahu subhanahu wa ta'ala al jami'i a'malihi. Yang dimaksud hisab itu adalah bahwa setiap manusia itu akan dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua amal ibadah dan perbuatan yang pernah mereka lakukan. Kalau Allah Ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, lanas'alannahum, niscaya akan kami tanya mereka, benar-benar kami tanya mereka, asma'ina, semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai besok penutup dunia ini, ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amma kanu ya'malun, dari semua yang sudah mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kembalinya mereka, summa inna alaina, sungguh kemudian atas diri kami juga, iyabah hisabahum, hisab-hisab mereka. Jadi Allah mengatakan mereka semua akan kembali kepadaku dan semua mereka akan kami hisab satu persatu. Nah, jadi Bapak Ibu yang hormati, kalau kita bicara Yaumul Hisab itu memang ringan untuk kita membahasnya, mudah untuk kita mengucapkannya. Namun kalau kita kaji secara mendalam,
ini memang benar-benar sesuatu yang luar biasa, yang hanya akan mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salah kalau kemudian yaumul hisab itu semua nanti ketetapan-ketetapannya Allah sendiri yang akan menguasai pelaksanaan hisab tersebut. Jadi Allah sendiri yang akan menguasai pelaksanaannya. Kalau bukan Allah sendiri tentu tidak mampu. Kita contohkan sekarang begini. Kita saja yang hidup bernegara, dokumen-dokumen yang dulu dari zaman Pak Karno dulu sampai sekarang itu kemungkinan juga sudah banyak yang hilang. Padahal itu tidak mencangkup dan menyangkut individu-individu manusia. Sementara hisabnya Allah ini itu berlaku pada setiap manusia, mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dan catatan itu tidak akan hilang dan tidak akan terhapus selama-lamanya. Nah, coba bayangkan, mulai dari Nabi Adam sampai besok akhir zaman, semua catatan amal perbuatan manusia itu tertata dan tertulis secara rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal besok semua pelaksanaannya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Maka diawali dengan Yaumul Ba'ts, hari di mana setiap manusia ini dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dan Rasulullah awal-man yub'atsu min kuburi. Rasulullah adalah pertama manusia yang akan dibangkitkan dari kubur. Jadi setiap manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan gaya baru, model baru, dan ketentuan yang baru. Ini kalau Bapak pengen mendalami ini, bisa baca kitab Ar-Ruh, kitab yang bahas tentang ruh. Pak, ada satu kitab segini bahas tentang ruh saja. Di sana dibahas setiap manusia besok setelah mati kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang mereka dibangkitkan dan akan dikembalikan bentuk jasad seperti semula sebelum dia mati. Ada yang bilang pakai bentuk baru, bahkan ini lebih kuat. Ada yang bilang sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Kalau dulu di dunia suka menggerogoti milik orang, itu sama seperti perangainya tikus. Maka besok dibangkitkan dari kubur, wajahnya itu mirip seperti wajah tikus. Nah, sesuai dengan perangai manusia. Ada yang dibangkitkan dari kuburnya bentuknya seperti pokoknya bentuk binatang. Bahkan mohon maaf, naudzubillah, ada yang dibangkitkan wajahnya mirip seperti anjing. Ini bagi mereka yang perilakunya setiap harinya itu tidak jauh beda seperti anjing. Hati-hati, Pak. Jadi mulailah dibangkitkan dari kuburnya kita semua ini ada bentuk wajah baru, bentuk model baru. Mudah-mudahan kita besok dibangkitkan wajah kita lebih tampan dari di dunia, ya kan? Ya, kalau lebih bagus, lebih tampan itu tandanya amal ibadah kita banyak.
golongan orang-orang yang diridhoi ya Allah. Tapi kalau makin buruk, ada nanti bentuk manusia hitam, kelam galau-galau, lebih hitam daripada orang-orang kulit hitam. Wah, itu awal nampak bentuk balasan dari Allah terhadap amal ibadah yang pernah kita lakukan. Jadi setelah nanti kita dibangkitkan, kemudian memasuki kita yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, digiring semuanya di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari kubur itu, digiring kita, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, setelah terkumpul semua di padang mahsyar, mulailah yang namanya yaumul hisab, penghitungan amal satu persatu. Setiap kita mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang terlewatkan tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah kita saat ini dengan negara, contoh mohon maaf korupsi, bisa lari ke luar negeri. Jadi apa? Bisa sembunyi kita, karena yang kita hadapi pengadilannya manusia. Tapi kalau kita menghadapi pengadilannya Allah, tidak ada satu naungan pun yang mampu menaungi kita. La dhilla illa dhilluh, kata Nabi. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah penghitungan amal itu, dan pembuktiannya juga dibuktikan di situ juga. Maka Bapak bisa tengok dalam kitab, dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfadhu min qawlin, tidak terucap satu ucapan dari kita semua, illa ladaihi, kecuali atasnya raqibun, ada malaikat penyidik, atidun, dan ada malaikat peneliti. Nah, selama ini kita tahu kita ini diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Raqib itu yang nyatat amal baik, atid nyatat amal buruk. Padahal makna asli raqib itu bagian menyelidiki. Hati-hati Pak. Atid meneliti, diselidiki, diteliti. Nah, makanya kalau bagi orang mukmin itu, kita niat saja Pak. Kalau niat kita baik, itu malaikat raqib sibuk langsung nyatat. Kalau niat kita baik, baik itu nanti dilaksanakan niatnya maupun tidak, sudah dicatat satu amal kebaikan. Kalau ternyata niatnya tersebut dibuktikan, tambah lagi satu amal kebaikan, jadi 2 catatan kebaikan. Tapi kalau niat kita niat buruk, maka malaikat atid tidak langsung mencatat, ditunggu dulu. Benar tidak niatnya ini dibuktikan. Kalau niatnya buruk dibuktikan dengan perbuatan buruk, baru dicatat keburukan 1. Itu pula baiknya. Makanya ada sebagian ulama itu yang ngajari kita, perbanyaklah niat yang baik, karena setiap niat membawa amal, membawa catatan baik masing-masing. Niat kita banyak baik semua, dicatat semua. Maka diteruskan dalam kitab Kifayatul Atqiyah karena Syekh Zakaria Al-Ansori. Contoh kita ini mau beramal ibadah Pak, itu disunahkan niat banyak-banyak. Contoh kita masuk masjid,
Jangan niatnya masuk masjid cuma niat sholat jamaah. Itu satu ini apa? Niat yang banyak. Masuk baca pertama baca doa maghfirli dunubi wafdal ababa rahmati. Nah, masuk kaki kanan dulu. Kemudian sempat sholat sunat 2 rakaat. Kemudian duduk. Waktu duduk kita niat apa pertama? Iktikaf. Yang kedua niat apa? Zikir. Yang ketiga niat nunggu sholat jamaah. Yang keempat niat apa? Silaturahim, ini ketemu. Yang kelima niat apa? Niat syiar Islam. Yang keenam niat apa? Niat mensyukuri nikmat. Banyak niat. Yang ketujuh niat apa? Taqarrub ilallah. Yang kedelapan niat lagi niat menghadiri majelis ilmu. Yang kesembilan niat apa lagi? Nah, niat taubat boleh juga. Maka seluruh niat yang kita ucapkan itu akan dicatat malaikat membawa pahala sendiri-sendiri, Pak. Jadi kalau kita masuk niat ciek lah, niat salat jamaah maghrib lah, ya ciek lah DPR. Maka itulah pentingnya innamal a'malu binniyat. Hati-hati. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan terucap dari mulut kita kecuali itu sudah akan dicatat oleh malaikat raqib maupun malaikat atid. Coba bayangkan, Pak, kalau ucapan ini dicatat semua, berapa ucapan yang kita ucapkan dalam sehari, baru satu orang, bagaimana pencatatannya? Kita bayangkan tidak mampu, tak kita mikir. Mulai dari Nabi Adam sampai zaman sekarang. Maka setiap manusia besok akan menerima buku catatan amalnya masing-masing. Itu lengkap. Mulai dari tahun taklif kita. Tahun taklif itu tahun di mana kita sudah memasuki usia balik. Situlah kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Kalau laki-laki itu ya ada yang usianya 15 tahun, ya usia balik. Ada yang bahkan 10 tahun. Nah, kalau perempuan itu lah sudah naik lewat 9 tahun, itulah sudah balik juga. Nah, mulai usia balik itu sudah mulai mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, konsekuensinya ditanggung dia sendiri. Dari situlah Pak, semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerentekkan dalam hati, yang kita hadirkan, itu semuanya terpantau dan terselidiki oleh para malaikatnya Allah, yaitu malaikat raqib dan atid. Makanya kalau kita ngomong hati-hati, sekali terucap mengandung bohong, nah, itulah dosa. Sekali terucap mengandung janji, utang janji, kalau tidak dipenuhi janjinya berdosa. Maka dari itu saking sulitnya menjaga itu sampai Nabi mengeluarkan fatwanya atau mengeluarkan hadisnya, as-sukutu salama, bahwa diam itu kunci keselamatan. Karena orang kalau diam itu Pak, tidak tercatat dari ucapannya, tidak ada konsekuensinya, dia diam itu tenang, tidak ada kasih hukumnya. Tapi kalau sekali kita berucap, ucapan kita salah, ucapan kita mengandung penipuan, mengandung janji yang tidak terpenuhi, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu besok di Yaumul Hisab akan dipertunjukkan kepada kita pembuktiannya dan penghitungannya, lengkap dengan jam, tanggal, hari, waktu, dan di mana kita berbuat maksiat. Karena kalau kita tengok dalam Quran itu, idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi ini akan mengeluarkan kesaksiannya
terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka kalau kita maksiat, bumi ini menyaksikan. Coba, bagaimana kita bisa menghindar dari hukum Allah? Tidak bisa. Karena bumi yang kita injak ini jadi saksi yang nanti melakukan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nahtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara melaporkan tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksiannya dimakan yang sibuk dengan apa yang sudah mereka perhitungkan. Ya Allah Pak, kalau kita bicara ini tidak ada kita banggakan. Ini tingginya yaumul hisab. Makanya kita sering berdoa, ya kan, Rabbi hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, berikanlah kami penghisapan amal ibadah yang seringan-ringannya. Kemudian pengetahuan dan pencatatan amal itu pun di bawah pemantauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dasarnya Pak dalam kitab Al-Quran surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu ada firman Allah nih, nah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabtila fi kitabim mubin. Ini kedasatan ilmu Allah. Di sisi Allah ada kunci-kunci perkara yang gaib, semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha, dan tidak jatuh satu biji saja atau daun ke bumi kecuali itu semua juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari berapa daun yang jatuh Pak? Bisa kita hitung nih. Kita punya pohon mangga di depan rumah, tiap hari berapa tuh yang jatuh? Itu baru satu pohon mangga di depan kita, belum yang lain. Firman Allah, tidak jatuh satu daun ke bumi kecuali itu juga di sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala habatin fi dhulumatil ardi, dan juga tidak ada di dalam gelapnya malam sebuah biji ataupun sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering kecuali semuanya sudah dicatat fi kitabim mubin, dicatat dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kayak gini gimana kita Pak? Rasanya kalau kita mendalami ayat ini tidak takut kita maksiat Pak. Kalau daun jatuh saja Allah tahu, apalagi perbuatan kita yang kita sembunyikan dari manusia. Nah, insya Allah akan kita sering kita berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang seringan-ringannya. Makanya wajar Pak kalau ulama ahli sunnah itu kemudian berkeyakinan dan berpendapat bahwa manusia itu besok masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena anugerah fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita pahami.
Jadi masuk surga itu karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepemilikan penelitian hisab itu semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu besok akan ditimbang di pengadilannya Allah secara adil dan seadil-adilnya. Tidak ada satupun manusia yang nanti akan dizolimi oleh Allah. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang beramal kebaikan cuma sebesar biji sawi saja, dia akan melihat balasannya. Dan dia yang beramal buruk juga sebesar biji sawi kecilnya, tetap kita akan bisa melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In khairon ya fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau amal kita baik akan dibalas oleh Allah dengan baik, dan kalau amal kita buruk juga akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Nah, kemudian dalam kitab Al-Quran, Quran surah Al-Anbiya, Bapak tengok ayat ke-47. Wa nadul mawazinal qista yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biya wa kafa bina hasibi. Ini pernyataan dari Allah. Kami tegakkan neraca keadilan pada hari kiamat itu sehingga tidak ada seorang pun yang akan dianiaya atau dirugikan, sekalipun hanya suatu amalan sebesar biji sawi, pasti kami datangkan timbangannya juga. Cukup sempurnalah kami membuat perhitungan. Jadi dari pernyataan Allah ini tidak akan ada di yaumul hisab nanti orang yang akan terlewatkan dari pernyataan dan penghitungan amalnya. Tidak ada yang akan terzolimi, artinya aku berbuat baik tapi kok tidak ada balasannya, tidak akan ada seperti itu. Semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia yang beramal soleh. Jadi kita tidak perlu sedih, Pak. Tetap semangat kita dalam ibadah, karena sedasar dan semengerikan apapun yaumul hisab itu, besok semuanya akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan itu semua, ya. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya mungkin tanya jawab. Silakan Bapak. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya Pak. Sedikit agak menyimpang daripada konteks ceramah tentang penyidikan. Pertanyaan saya, sebagaimana membunuh adalah sebuah dosa besar yang sulit diampuni. Bagaimana hukumnya membunuh dalam peperangan yang sama-sama Islam? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kalau membunuh itu hukum aslinya itu dosa besar dan haram hukum aslinya, kecuali illa bihaqqin,
kecuali dia membunuh karena atas dasar kebenaran, seperti perang tuh Pak. Kalau kita perang tidak mau membunuh, takut dosa, kita yang dibunuh Pak. Jadi artinya apa? Dalam suasana kita perang cuma dua pilihan, kita dibunuh atau kita yang membunuh. Makanya kalau perang itu niatnya harus lillahi kalimatillah. Maka zaman Rasulullah itu perang bukan tidak ada tujuan, tujuannya memerangi kesesatan, memerangi kezaliman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Ini berarti kekuasaan perang. Baiklah biasate fabilisani, kalau memang tidak mampu dengan negosiasi, berebutlah. Ya, baiklah biasate fabikolbi, kalau memang itu juga tidak mampu, cukuplah hati kita ingkar. Wa al-aful iman, dan itu kata Nabi tingkatan lemah-lemahnya iman kita. Maka pada zaman Nabi dulu perang itu ada aturannya. Tidak main sudal-sudul itu tidak, ada aturannya, ada ketentuannya, dan bahkan bulan-bulannya pun juga ditentukan pada zaman Nabi. Maka apakah kemudian pada zaman Nabi itu perang itu semuanya niatnya betul? Tidak juga, banyak juga sahabat Nabi yang niatnya salah. Ada yang niatnya pengen dapat rampasan perang, ada juga. Maka waktu itu orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau niatnya dari kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, dia akan dapat kemuliaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka kesimpulannya, membunuh itu hukumnya dosa besar, kecuali kalau kita dalam rangka menegakkan kebenaran. Seperti contoh lagi, rumah kita dirampok Pak. Rumah kita dirampok, rampoknya bawa senjata, bawa pedang, bawa parang. Kita punya pistol, menang kita, aku nak macam-macam tuh. Daripada kita yang kegorok leher kita tembak dia mati. Bagaimana hukumnya? Boleh. Itu dalam rangka menjaga kehormatan diri. Karena menjaga harta dan harga diri itu hukumnya wajib. Ya kan? Jangan ampun ambillah sesukamu, habis gitu Pak. Nah, dalam konteks seperti itu membunuh itu dibolehkan. Dalam konteks terpaksa kita harus melawannya. Oke, sudah. Masih 5 menit lagi saatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Iya Pak. Bertanya berkaitan luar konteks juga Ustaz. Mohon maaf. Ya. Berkaitan dengan makanan Ustaz. Berkaitan dengan kami, kadang yang biasalah TNI bertugas, kadang kan logistik kadang Ustaz. Kemarin anak saya itu berada ketua dengan batas akses kanan ke sana itu lama logistik. Kemudian mereka itu makan apa yang ada, karena berarti ada itu binatang yang halal menurut agama, tapi terpaksa sampai ke ini bagaimana? Ini yang pertama, kita harus kembalikan kepada niatnya dulu. Kalau memang tidak ada sedikitpun niatan untuk melakukan hal itu, tidak apa-apa. Maka tadi saya sampaikan, amal ibadah itu berdasarkan niatnya. Banyak niatnya baik akan jadi baik kalau bentuk aslinya baik. Namun kalau bentuk aslinya sifat masuk umum dengan niat yang baik akan jadi ibadah. Namun tidak sedikit bentuknya biasa-biasa saja, niatkan baik jadi amal ibadah. Sama ketika kita makan perkara yang haram, yang dalam konteksnya karena faktor keterpaksaan,
itu tidak apa-apa. Namun faktor keterpaksaan itu harus kita kaji Pak secara mendalam. Maksudnya begini, kita boleh makan yang haram dengan catatan untuk litas sitil hayat, untuk menetapkan kalau kita tidak makan ini mati gitu, makan. Namun sebatas melepaskan kita tidak mati. Contoh, tidak ada yang nak dimakan, adanya cuma daging babi. Kalau kita tidak makan daging babi itu mati gitu. Bagaimana? Nyicip lah dikit, untuk umur kita nambah. Itu Pak. Tapi kalau sampai kekenyangan itu tidak boleh. Nah, itu tadi Pak. Jadi kalau dalam kondisi keterpaksaan seperti itu boleh kita mengkonsumsi yang haram. Namun dalam konteksnya itu dalam faktor lidah tidur untuk menghilangkan bahaya yang menimpa diri kita. Namun selagi kita bisa lari dari hal seperti itu, kita wajib lari dari perkara yang haram untuk menuju perkara yang halal. Makanya kadang-kadang Pak, ibadah itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bapak kadang-kadang kan yang dipikirkan yang cuma menjalankan perintah, menjauhi larangan itu tidak dipikir ya. Nah, gini contohnya. Ini si A malamnya sholat tahajud sampai capek, ya kan? Berarti dalam konteks menjalankan perintah. Si B tidak tidur lah. Namun tidurnya dia niat, ya Allah, daripada saya pergi ke diskotik dugem sama cewek-cewek yang tidak jelas, mending aku tidur gitu. Tidurnya itu senilai dengan tahajud orang tersebut. Nah, Bapak pilih tidur dapat pahala apa? Lalu ini serius. Itulah namanya ibadah itu ada dua konteks. Pertama menjalankan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Nah, orang yang tidur tersebut meninggalkan larangan. Kalau dia sampai nggak tidur, biasanya keluyuran lah pergi maksiat. Daripada aku maksiat, mending aku tidur. Berarti tidur dia ini dalam rangka menjauhi maksiat. Maka tidur ini sama dengan dia salat tahajud semalaman ini. Nah, ya artinya apa? Kita yang tahajud, tidak perlu sombong dengan tahajud kita. Kemudian kita mengklaim yang tidur itu tidak mulia, belum tentu. Kadang-kadang orang yang tidur itu karena niatnya yang baik, menjauhi maksiat, itu lebih mulia daripada orang yang tahajud yang mungkin ada unsur riyaknya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran saja bagi kita, ya kan? Marilah kita tetap terus mengkaji ilmu, belajar ilmu agama ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu masih 2 menit lagi, itu jamuan sudah siap. Nanti kalau lama-lama ya kan, mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna maj'al jama'atana hadha jama'atan marhumah wa rabbana fika maksumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad nabi barakatuh sallallahu alaihi wasallam izzata amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum minna wa taqabbal. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.